Di video sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi elektron untuk atom yang cuma punya elektron di subkulit S dan subkulit P. Nah, masalah selanjutnya adalah kita juga punya subkulit D. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. Mereka bentuknya super aneh. Terus mereka akan bahas nanti subkulit F yang bentuknya eksotis gimana gitu. Menarik untuk dilihat dan pikirkan sebenarnya. Tapi mereka nggak sepenting itu buat menjawab konfigurasinya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang terjadi begitu kita masuk ke subkulit D dan subkulit F? Cara paling gampang bayanginnya itu gini. Energi shell atau kulit energi sama dengan period. Kita kan habis pakai tabel periodik. Jadi misalnya kita mau, jadi semua elemen dalam satu halaman sih harusnya. Bentar. Periodiknya sebelah kiri tapi nggak kelihatan yang sebelah sana kan? Ini period 1, coba pakai warna yang lebih gelap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas banget kan sehalaman. Oke, jadi tiap baris itu satu period. Untuk terus untuk mencari konfigurasi elektronnya di video sebelumnya kan kita gini kan, misalnya helium. Bentar, saya kopas dulu heliumnya. Kita mau taruh heliumnya di blok S di sebelah sini. Jadi kan tepat di sini kan. Alasannya ya ini kalau kalian penasaran sama tabel periodik aja sih. Ini karena helium propertinya mirip banget sama elemen lain di kolom ini nih. Di kolom ini nih, alias kelompok ini. Tiap kolom ini disebut kelompok. Nanti kita bahas tentang elektron valensi dan kenapa dia menyebabkan properti elemennya jadi beda-beda. Tapi buat konfigurasi elektron kita taruh aja lah dia di blok S biar gampang ingetnya ya. Soalnya cuma satu elemen, jadi ntar 1S1, S2, 1S2. Saya berkali-kali bilang kalau ini adalah blok S. Ini yang di kanan ini blok P, ini blok ini blok S, ini yang di sini blok P, ini blok P, dan yang di tengah ini adalah blok D. Blok D. Blok D. Nah, kalau kita mencari konfigurasi elektron, kita cuma tinggal gimana mikirnya ya? Mereka mengisi kayak gini sih, cuman misalnya nih kita tahu kalau kita penasaran sama kalsium. Kalsium akan mengisi sampai 4S2 kan? 4S1, 4S2. Jadi untuk energi shell, kulit energi keempatnya kelihatannya kayak gini. Kalsium itu 4S2. 4S2. Terus kita mulai mengisi blok D kan. Bentar, ini kalsium. Bentar, kita harusnya konfigurasi elektron buat besi aja deh, sama-sama di blok D kan ya. Jadi ini kayak artefak gitu loh sebenarnya ini. Nanti saya akan bikin video yang lebih detail kapan-kapan. Jadi dia sebenarnya mengisi ulang kulit energi ketiga, soalnya tiba-tiba orbital D-nya itu ternyata bisa pas masuk di gap-gap yang ada di kulit energinya. Jadi kita harus ke kulit energi yang di atasnya. Jadi nggak peduli period apapun kita di blok D, kita harus ke satu period minus period aslinya. Kita ke period minus 1 itu supaya tahu kulit energi mana yang lagi diisi sama blok D ini. Jadi besi punya 4, 5, 6 elemen di blok D. Dia punya D6, tapi dia nggak akan masuk ke 4D6, dia akan masuk ke 3D6. Soalnya dia ada di period 4. Jadi periodnya kita minus 1 jadi 3 kan. Ini energi tertinggi 8 elektron dalam besi, elemen besi. Ya kan? 4S2, 3D6. Kalau kita tanya apa sih elektron paling tinggi yang ada di kulit energi paling luar? Jawabannya ada 2 elektron di kulit energi paling luar buat besi. Tapi kalau ditanya kulit energi mana yang energi elektronnya paling tinggi, jawabannya ini. Coba yuk kita lihat konfigurasi elektron untuk coba contohnya apa ya?
Misalnya ini apa ya, tembaga. Ini nih tembaga. Yuk kita lihat tembaga. Jadi elektron yang paling tinggi energinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bentar, tembaga agak susah sebenarnya, dia punya efek yang lumayan menarik dalam kehidupan kita. Dan itu apa ya, kasus spesial gitu deh dia. Jadi kita ambil contoh lain aja yuk. Misalnya apa ya, ayo kita balik ke besi aja deh ya. Besi, sorry ya pelin-pelan nih. Kalau kita kerjakan konfigurasi elektron untuk besi, itu berarti 1s2 itu kulit energi pertamanya. Nah sekarang keduanya itu pakai ungu aja ya, 1s2. Terus ini yang oranye nih adalah 2s2. Terus ada 6 di blok P ini nih kan, jadi 2p6. Nah sekarang kita di kulit energi ketiga. Kulit energi ketiga ini coba pakai warna biru ya. Kita isilah 3s2. Ini blok S ya. Terus kita isi 3p6. Nah, ya kan ini ya kan yang di sini 3p6 jadinya. Sekarang tambahin elektron, tambahin pakai warna hijau aja ya, coba ya. Terus kita ke 4s2. Nah sekarang ini yang menarik, blok D nya ini menarik banget. Kalau kita isi blok D lain, yang paling pertama tadi 3, 4, 5, 6, tapi dia nggak akan ke kulit energi keempat, dia akan ke kulit energi 4 minus 1, yaitu 3. Dia akan ke kulit energi ketiga, jadi ini bakal ke 3D6 kayak tadi di awal video kita kerjain. Jadi kulit energi ketiga, saya tulis di sini ya, saya nulisnya gini, 3D6. Kalau saya mau urut nulisnya sesuai mereka yang ada di kulit energi mana, bisa saya tulis kayak gini. Kalau saya menurut urut nulisnya sesuai energi elektron paling tinggi, karena kulitnya itu kan cara terbaik untuk membayangkan seberapa jauh kita dari nukleus. Jadi sekarang energi elektron yang lebih tinggi bakal semakin dekat dengan nukleus kan, meskipun mereka ada di tingkatan energi yang lebih tinggi kan. Kalau diurutin sesuai tingkatan energi, bisa diatur yang dua ini. Tapi dalam kimia, kebanyakan yang penting itu apa yang ada di kulit luar. Jadi bakal menarik kalau meskipun udah diisi nih 4s2 ini, kalau kita tambahkan elektron lagi dan lagi, elektron ini cuma ngisi kulit energi yang paling rendah, yang lebih rendah aja. Jadi kalau kita di atom ini, dalam kasus besi, kalau kita bahas elektron di kulit energi luar ini namanya elektron valensi. Ini yang bereaksi, namanya elektron valensi. Valensi elektron. Valensi elektron. Besi ini punya 2 elektron valensi karena kulit luarnya 4s2. Meskipun dia punya ini, bahkan setelah ngisi 4s2, dia punya 6 elektron lagi. Tapi yang kayak gini mengisi ulang kulit energi ketiga aja. Nah itu satu cara. Pertanyaan berikutnya bisa jadi, oh lah apa yang terjadi kalau kita ke kulit F atau kita ke blok F? Nah itu yang di bawah sini. Kebanyakan tabel periodik kamu biasanya lihat lanthanoids dan actinoids di bawah situ. Nah mereka harusnya mengisi gap yang ada di sini. Ini agak susah dibayangin, jadi saya tunjukin aja deh kenapa mereka begitu. Bisa aja kita bikin tabel periodik yang kelihatannya kayak gini. Kalau kita masukkan mereka, kita geser semuanya ke kanan, terus kita masukkan yang barusan 2 itu. Tapi jelas model tabel periodik ini agak susah untuk dilihat kan. Blok D juga sebenarnya sama sih. Ini blok S, ini blok F, ini blok F, ini blok D. Nah, yang terakhir ini adalah blok P. Kalau kita membahas blok F, misalnya kita ingin tahu, ini elemen apaan sih? Ya pokoknya konfigurasi elektron untuk simbol atom La itu. Coba yuk kita kerjain. Pertama dia mengisi
Ini incremental elektron ya, sebenarnya incremental elektron terakhir mengisi blok F. Jadi ini F. Bentar pakai huruf kecil aja deh. Dia punya satu di orbital F, dan ini di periode ke-6. Tapi kalau di blok F kita harus kurangi 2. Jadi periode 6 dikurangi 2, jadi 4F1. Jadi sama dengan 6S2. Blok S nanti kita tinggal lihat di periodnya aja. 6S2 ini. Terus kita jadi kudu bolak-balik ke sebelah nih jadi layarnya. Kita harusnya ke 5P6. Ini jadinya 5P6. 5P6. Terus dia akan ngisi blok D yang di sini. Blok D ini yang 10 ini nih. Tapi di blok D mereka kan di period 5 ya, tapi di blok D itu dikurang 1 kan, jadi 4D10. D10. Terus jadi 5S2 ya atasnya lagi. 5S2. Ya udah terus aja. Tapi kayak selesai pertanyaannya. Tapi kalian cuma perlu ingat kok kalau di blok S dan P kita tinggal lihat kita ada di period berapa. Tapi begitu mulai ngisi blok D, dia ngisi subkulit yang setingkat lebih rendah. Jadi di -1. Terus begitu kita mulai ngisi blok F, yaitu elemen-elemen yang gede-gede banget ini, kita ngisinya di subkulit yang lebih rendah 2 tingkat. Jadi -2. Jadi mungkin di video selanjutnya kita bahas beberapa konfigurasi elektron. Waktunya udah mau habis soalnya. Ntar saya tunjukin juga cara ngerjainnya sesuai dengan yang diajarin di kelas kimia. Bye-bye.